warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat instrumen dan uji validitas reliabilitas butir soal dari indikator minat belajar. Saya mengambil indikator dari Suryanto tahun 2025 yang membagi beberapa indikator tentang minat belajar, yaitu yang pertama, ketertarikan terhadap materi pelajaran. Yang kedua, perasaan suka terhadap guru. Yang ketiga, kesadaran untuk belajar tanpa disuruh. Dan yang nomor 4, adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dari keempat indikator ini, saya akan membuat instrumen pernyataan. Saya membuat 10 soal pernyataan, lalu soal ini akan saya ujikan kepada peserta didik untuk mengetahui mana soal yang valid dan tidak valid. Baik, di sini tabulasi datanya sudah saya siapkan. Dalam tabulasi data ini, saya menggunakan 10 item atau 10 pernyataan soal dengan responden sebanyak 30. Selanjutnya, saya akan melakukan uji validitas. Yang pertama, kita harus menentukan R hitung terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan rumus sama dengan Corel. Buka kurung, kita klik bagian fx. Nah, di sini muncul kolom bantu atau tabel bantu. Pada array 1, kita isi dengan blok data P1 dari responden 1 sampai responden ke-30. Sedangkan pada array 2, kita blok bagian skor total dari responden 1 hingga responden ke-30. Jika sudah, kita klik F4 pada keyboard untuk mengunci rumusnya. Lalu tekan OK. Nah, di sini sudah muncul 0,376. Nilai ini merupakan nilai R hitung dari P1 atau pernyataan 1. Untuk menentukan R hitung dari pernyataan yang lainnya, yang kita lakukan hanyalah drag dari P1 sampai P10. Nah, R hitung dari tiap pernyataan sudah ditemukan. Selanjutnya, setelah nilai R hitung diketahui, selanjutnya kita melakukan pengisian pada R tabel. Rumus menentukan R tabel adalah N-2 atau banyaknya responden dikurang 2. Dikarenakan responden yang digunakan sebanyak 30 responden, maka nilai R tabel adalah 30 minus 2 sama dengan 28. Jadi R tabel yang didapat sebesar 0,361 dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau alfa sebesar 0,05. Kita isi R tabel sebesar 0,361, kemudian kita tarik dari P1 hingga P10. Setelah R hitung dan R tabel sudah diketahui, selanjutnya kita melakukan penarikan kesimpulan, yaitu dengan rumus if. Lalu pilih fx. Nah, di sini sudah muncul kolom bantu. Untuk mengisi kolom logical text, kita isi dengan R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, jika pernyataan nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu benar, maka keterangannya adalah valid. Dan jika keterangan nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu salah, maka keterangan yang muncul adalah tidak valid. Lalu pilih OK.
Selanjutnya kita drag dari P1 hingga P10. Di sini keterangan tiap P sudah muncul. Dapat dilihat bahwa semua nilai R itu lebih besar dari R tabel. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai P1 sampai P10 hasilnya valid. Tadi kita sudah melakukan uji validitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji realitas Cronbach's alpha. Namun, sebelum kita melakukan uji reliabilitas, kita harus mengetahui varian data tiap item pernyataan di kuesioner dengan menggunakan rumus sama dengan var selanjutnya drag data item pertama P1 dari responden pertama sampai responden ke 30. Lalu kita enter, nilainya adalah 0,257. Ini merupakan varian data item pertama. Untuk mengetahui varian item yang lainnya, kita tarik lagi dari P1 sampai P10. Setelah kita mengetahui varian data tiap item pertanyaan, kita akan mencari jumlah varian data dan varian total. Untuk mencari jumlah varian, kita gunakan formula atau rumus sum. Lalu copy data pertama sampai ke 10, lalu enter nilainya 4,241 merupakan nilai jumlah varian. Selanjutnya untuk mencari varian total, kita gunakan formula var. Lalu copy data dari responden 1 sampai ke 30 dan enter. Jadi varian totalnya 12,133. Setelah kita mengetahui nilai jumlah varian dan varian total, selanjutnya kita bisa melakukan uji reliabilitas Cronbach alpha dengan menggunakan rumus N, yaitu jumlah item pernyataan dalam kuesioner. Di dalam video ini, kami menggunakan N dikurang 1, yaitu 9. Jadi, 10 dibagi 9 dikali buka kurung 1 minus jumlah varian dibagi varian total. Tutup kurung. Kita enter. Maka nilai reliabilitas atau nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,723. Berikutnya simpulan. Sebelum kita bisa melakukan penarikan kesimpulan, di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam ujian reliabilitas. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka berkesimpulan reliable. Dan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,70, maka kesimpulannya tidak reliable. Setelah memahami dasar tersebut, barulah kita bisa melakukan penarikan simpulan, yaitu menggunakan rumus formula sama dengan if, buka kurung, klik fx, jika nilai Cronbach alpha atau nilai reliabilitas lebih besar dari nilai acuan 0,70, maka berkesimpulan reliable jika pernyataan tersebut benar. Dan jika pernyataan tersebut salah, maka berkesimpulan tidak
reliable. Lalu tekan OK. Nah, pada kolom kesimpulan, keterangan yang muncul adalah reliable. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji reliabilitas Cronbach alpha sudah terpenuhi. Karena nilai reliabilitas 0,723 lebih besar dari nilai acuan 0,70. Yang artinya data yang digunakan sudah reliable. Demikian, berdasarkan hasil perhitungan, bahwa ditemukan 10 soal tersebut adalah valid. Dan bukti reliabilitas terletak pada angka 0,723, artinya berada di interpretasi kuat. Maka 10 soal tersebut dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Sekian hasil dari perhitungan uji validitas dan reliabilitas dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.